أنا نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أنا نحن المسلمون قادمون عنا والسرور فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسرور يا الله هجموا طلعوا عنا من نكون نبعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أبدا إنا كبرق في السماء كبرق أزرق يسبي العيون بأسه حل بكفر إننا منتصرون مسلمون كبرق أزرق يسبي العيون بأسه حل بكفر إننا منتصرون لا لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أبدا إنا كبرق في السماء فإلى الله لذود Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul bersilaturahim walaupun secara virtual. Demi Allah, sekalipun lautan menjadi tintanya, ranting-ranting di muka bumi ini menjadi penanya, tidak akan pernah cukup untuk menuliskan kalimat-kalimat alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar kita, di mana tidak akan dibukakannya pintu gerbang surga, melainkan seorang hamba ini masuk ke dalamnya. Terlebih dahulu dialah baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan adik-adik yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita masuk ke hari 27 bulan Ramadan, di mana kita sangat berharap sekali mengevaluasi dari setiap ibadah demi ibadah, di mana berpengaruh kepada setiap giroh dan semangat kita. Hal yang perlu kita perhatikan muhasabah dalam hal ibadah adalah bagaimana dua aspek. Pertama dari segi kualitas, yang kedua dari segi kuantitas. Bagaimana ketika di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik puasa, baik tilawah Quran, baik sedekah ataupun yang lainnya. Nah, adanya kualitas, adanya kuantitas yang amal soleh di bulan Ramadan ini menjadi salah satu momentum untuk kita melatih diri dalam rangka melatih dalam hal tawasul amal soleh. Tapi hal yang harus kita ingatkan adalah bagaimana bukan hanya segi kuantitasnya saja, bukan seberapa banyak tilawah yang kita baca, seberapa banyak sholat yang kita lakukan, atau seberapa banyaknya sedekah-sedekah yang kita lakukan. Hal yang perlu kita evaluasi lagi adalah bagaimana kualitas tilawah kita, bagaimana kualitas sholat kita, bagaimana kualitas sedekah kita, sehingga kemudian nanti ketika selepas bulan Ramadan ini membawa dampak yang positif bagi kehidupan kita, khususnya dalam rangka melatih tawasul amal soleh kita, khususnya dalam rangka melatih amal-amal soleh yang kita siapkan nanti di bulan Syawal dan seterusnya. Hal ini sangat penting untuk kita perhatikan, mengingat bulan Ramadan ini momen untuk menempa diri kita, melatih diri kita agar nanti hal-hal yang baik, terutama hal-hal yang positif terbawa di bulan-bulan berikutnya.
Karena keberhasilan seorang mukmin itu bukan seberapa banyak sholat yang dia lakukan. Keberhasilan seorang mukmin itu bukan seberapa banyak tilawah Quran yang dia baca, seberapa banyak puasa yang dilakukan. Tapi keberhasilan seorang mukmin adalah bagaimana ketika dia membawa keimanan, nilai-nilai kesolehan ketika di akhir ujung hayatnya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini sangat penting buat kita mengevaluasi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sehingga kita menjadi manusia-manusia unggul, sehingga kita menjadi seorang golongan-golongan yang baik, sehingga kita menjadi personal yang baik di kemudian hidup. Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa manusia itu terbagi menjadi 4 kategori. Pertama, ada yang dikatakan dengan manusia bodoh. Siapa manusia bodoh? Yaitu manusia yang sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Itu orang-orang yang bahagia di dunia tapi kelak dia sengsara dan celaka di akhirat. Kenapa? Mereka itu orang-orang yang lalai. Alhaakumut takasur. Bermegah-megah telah melalaikan mereka dari mengingat Allah. Ada orang yang dititipkan amanah kekuasaan tapi kekuasaannya itu dipakai untuk menzalimi. Ada orang yang diberikan amanah harta kekayaan tapi hartanya itu dipakai bukan untuk taat kepada Allah. Kita mengenal dengan namanya Fir'aun. Fir'aun sampai saat ini dituliskan bukan oleh tinta emas, tapi tinta yang sangat buruk. Kenapa? Karena dia memiliki kekuasaan, tapi kekuasaannya dipakai untuk kezaliman. Kita mengenal yang namanya Korun. Bagaimana Korun kita mengenal? Namanya tidak ditulis oleh tinta yang berwarna emas. Akan tetapi mengenal Korun, kita mengenal suatu ketamakan, kekufuran nikmat. Karena Korun tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan berupa harta kekayaan. Seperti itu. Maka orang-orang yang pertama, orang-orang bodoh ini orang yang bahagia di dunia, Allah berikan jabatan, kekuasaan, tahta, tapi tidak dipakai untuk merapat kepada Allah. Yang kedua, ada orang, golongan yang kedua, ada orang yang namanya paling bodoh. Siapa itu orang paling bodoh? Yaitu sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Orang-orang yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki harta kekayaan, tapi tidak menjadarkan dia bahwa itu semuanya milik Allah. Dia kufur akan nikmat-nikmat Allah. Dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang kedua, orang yang bodoh ini adalah sakyun fi dunya wa sakyun fil akhirah. Yaitu orang yang celaka di dunia, tidak memiliki apa-apa, miskin, tidak memiliki jabatan, dan tidak taat kepada Allah, maka Allah celakakan dan sengsarakan pula nanti kelak di akhiratnya. Yang ketiga, ada orang yang golongan yang ketiga yaitu orang pintar. Siapa orang pintar? Yaitu orang-orang yang sakiyun fi dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang-orang yang di dunianya tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki tahta, tidak memiliki harta kekayaan, tapi kelak Allah akan muliakan dan membahagiakan di yaumul kiamah di akhirat nanti. Contohnya siapa? Kita mengenal sebuah nama yang tidak terkenal di kalangan dunia, tapi terkenal di kalangan di langit. Siapa itu? Uwais Al-Qarni. Dia tidak memiliki jabatan di dunia, bahkan orang tidak kenal dengan Uwais Al-Qarni. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat Umar dan Ali, peninggalku engkau carilah yang bernamanya Uwais Al-Qarni dan mintalah doa kepadanya. Karena dia termasuk orang-orang yang terkenal di tataran langit. Apa yang dia lakukan? Uwais Al-Qarni itu miskin. Akan tetapi kemiskinannya itu tidak membuat dia jauh kepada Allah. Akan tetapi kemiskinannya itu menjadikan jalan dia untuk taat kepada Allah. Yang keempat, ada golongan orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yaitu orang-orang yang sangat bahagia di dunia Allah, di dunia ini Allah muliakan dia. Allah berikan jabatan, harta kekayaan, kecukupan. Akan tetapi harta kekayaan dan semuanya itu dipakai untuk taat kepada Allah. Maka Allah muliakan pula nanti kelak di akhirat. Allah akan bahagiakan juga kelak nanti di akhirat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang pilihan yang termasuk orang-orang yang paling tidak sakyun di dunia wa sa'idun fil akhirah, yang mungkin serba terbatas di dunia ini tapi kelak Allah bahagiakan di akhirat nanti. Atau mudah-mudahan kita termasuk orang yang keempat, golongan yang keempat, yaitu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Itu orang-orang yang dibahagiakan di dunia dan Allah akan bahagiakan pula di akhirat nanti. Mari Bapak Ibu sekalian, jadikan momentum Ramadan ini menjadi evaluasi kita agar kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Hidup ini pilihan, aspeknya hanya dua, bagaimana kita memilih jalan yang benar dan tepat. Yang pasti mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki pilihan yang baik, yaitu sesuai dengan
apa yang dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Jazakallah khairan kasiran. Subhanakallahumma wa bihamdika astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.